Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi teman-teman, masih di channel Barfil. Semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran rezeki, dan masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin sharing tentang bagaimana cara mengatasi atau solusi seputar permasalahan nafsu makan ayam-ayam kesayangan kita yang bermasalah. Bisa jadi mungkin nafsu makannya turun, nafsu makannya angin-anginan, ataupun bahkan malas makan. Namun sebelumnya tak lupa kami ingatkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari kami dan share apabila dirasa bermanfaat. Sesungguhnya dukungan serta support teman-teman semuanya adalah penyemangat kami untuk terus berbagi informasi dan penyemangat kami untuk terus aktif berkarya dan agar channel kita semua ini bisa lebih berkembang lagi. Nafsu makan yang baik dari ayam-ayam kesayangan kita tentu saja menjadi dambaan dan harapan kita semuanya. Karena ini berkaitan nanti dengan pertumbuh dan perkembangan dari ayam-ayam rawatan kesayangan kita, dan juga bisa menjadi tolok ukur daripada keberhasilan kita saat merawat ayam-ayam kesayangan kita. Jika nafsu makan ayam-ayam kesayangan kita terganggu, otomatis itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ayam-ayam kesayangan kita. Sekaligus apabila ayam tersebut dalam rawatan, apalagi rawatan siapan, tentu saja itu bisa menghambat proses ataupun goal yang ingin kita capai. Oleh sebab itulah solusi yang baik dan tepat mutlak diperlukan guna mencegah berulangnya kembali permasalahan yang sama, sehingga apa yang menjadi tujuan kita saat merawat ayam-ayam kesayangan kita itu bisa tercapai dengan baik sesuai harapan kita semuanya. Sebelum memberikan solusi, tentu saja kita harus mengenali terlebih dahulu dan menemukan permasalahan. Mengapa ayam-ayam rawatan kita ini bisa sampai memiliki masalah dengan nafsu makannya? Jadi tidak bisa digeneralisir atau disamaratakan atau sembarangan atau bahkan asal-asalan. Karena setiap penyebab permasalahan tentu saja berbeda cara dan trik penanganannya, meskipun intinya sama, yakni tentang nafsu makan yang bermasalah. Yang pertama, jika penyebab dari permasalahan dari nafsu makan ayam-ayam kesayangan kita ini disebabkan oleh penyakit atau ayam kita mungkin saja sedang terkena radang usus, tembolok macet, pulorum, CRD, ataupun lain sebagainya, maka fokus utamanya atau solusinya tentu saja kita harus obati dan sembuhkan terlebih dahulu ayam-ayam kesayangan kita. Tidak perlu neko-neko karena hal tersebut merupakan hal yang wajar. Jika memang kondisi ayam-ayam kesayangan kita sedang sakit atau sedang kurang sehat, pasti berimbas dengan nafsu makannya yang bermasalah atau kurang nafsu makan. Yang kedua, penyebab dari nafsu makan yang bermasalah adalah karena cacingan. Ayam yang cacingan tidak harus memiliki ciri cacingan pada umumnya, seperti air mukanya pucat, lemes, sayap terkulai, dan lain sebagainya. Ayam yang kelihatannya sehat pun tanpa kita sadari bisa mengalami atau terkena cacingan. Ayam yang kelihatannya sehat namun terkena atau mengalami cacingan
biasanya ciri khasnya berat badannya itu cenderung stagnan atau susah naik. Dan kalau untuk yang sedang dalam rawatan siapan, biasanya badannya cenderung empuk kalau kita pegang, susah padat, air muka atau rona wajahnya memerah, namun merahnya kurang segar dan colekannya kurang mantap, ataupun tariannya kurang gesit dan lincah meskipun sudah kita rawat dengan baik. Solusinya, berikanlah obat cacing secara berkala atau untuk yang akan masuk dalam rawatan siapan, sebelumnya harus kita berikan terlebih dahulu obat cacing. Pemberian obat cacing ini untuk kami pribadi tidak menganjurkan untuk terlalu sering kita berikan, minimal 3 bulan sekali, atau jika hanya ayam-ayam rawatan kesayangan kita menunjukkan gejala cacingan saja. Mengapa demikian? Kami pribadi beranggapan bahwasannya rata-rata obat cacing itu sifatnya pencahar dan memberikan efek panas pada tubuh ayam. Maka tak heran jika terkadang pasca pemberian obat cacing, tubuh ayam-ayam kesayangan kita menjadi lemas dan dalam rentang waktu 2 kali 24 jam nafsu makannya belum membaik. Pasca pemberian obat cacing, biasanya untuk pulih sepenuhnya, ayam-ayam kesayangan kita memerlukan waktu antara 3 hari sampai 1 minggu. Namun untuk beberapa obat cacing tertentu, efeknya bahkan bisa lebih dari 1 minggu atau bahkan ada yang mencapai 1 bulan. Oleh sebab itulah kami tidak menganjurkan untuk terlalu sering memberikan obat cacing pada ayam-ayam kesayangan kita, karena efeknya dalam jangka panjang, jika kita terlalu sering memberikan obat cacing pada ayam-ayam kesayangan kita, hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada organ pencernaan ayam-ayam kesayangan kita. Pasca pemberian obat cacing minimal 1 kali 24 jam, kami menyarankan agar memberikan ayam-ayam kesayangan kita vitamin B kompleks dengan dosis 0,2 cc per kilogram berat badan untuk memulihkan kembali kondisi tubuhnya dan meningkatkan kembali nafsu makannya. Pemberian vitamin B kompleks ini jika memang diperlukan bisa kita ulangi atau kita repetisi kembali 3 hari kemudian dengan dosis yang sama. Atau selain dengan B kompleks, jika teman-teman menginginkan cara yang alami, maka teman-teman bisa menggunakan kunyit atau temulawak yang kita haluskan bersama dengan gula merah untuk memperbaiki pencernaannya dan mencegah ayam-ayam kesayangan kita menjadi lemas. Itu kita berikan minimal 15 sampai 30 menit sebelum ayam kita beri makan. Penyebab yang ketiga dari nafsu makan yang bermasalah ini adalah komposisi ransum pakan yang selalu berubah-ubah dan tidak kita takar pemberiannya. Komposisi ransum pakan, terutama pakan utama, sebaiknya harus sama. Jikalau ada atau teman-teman menginginkan variasi, maka pemberiannya hanya sekedar tambahan saja, bukan sebagai pengganti atau menggantikan pakan yang utama. Atau pemberiannya maksimal hanya antara 15 sampai 20% saja dari takaran ransum pakan yang utama. Pemberian pakan harus kita takar sesuai porsinya.
tidak perlu berlebihan karena selain untuk menghemat pakan, selalu menakar dengan takaran yang pas, maka nafsu makan ayam-ayam kesayangan kita akan selalu terjaga dan juga hal tersebut bisa mengurangi resiko makanan diacak-acak oleh ayam-ayam kesayangan kita. Penyebab yang keempat dari nafsu makan yang bermasalah adalah perawatan dengan cara olah fisik yang berlebihan tanpa diimbangi dengan pemberian vitamin ataupun suplemen ataupun jamu-jamuan penunjang dan istirahat yang cukup. Saat pengkondisian, olah fisik sebaiknya kita lakukan secara bertahap, sekedarnya dan sewajarnya. Tidak perlu berlebihan apalagi sampai memforsir habis tenaga ayam-ayam kesayangan kita. Saat perawatan dan pengkondisian, berikanlah juga ayam-ayam kesayangan kita vitamin atau suplemen atau jamu-jamuan penunjang untuk membantu ayam-ayam kesayangan kita memulihkan kembali kondisi fisiknya dan membantu ayam-ayam kesayangan kita mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya. Istirahat yang cukup juga harus mutlak dan wajib kita berikan pada ayam-ayam kesayangan kita. Jangan pernah mengganggu waktu istirahatnya dengan dalih dan alasan apapun. Pemberian istirahat yang cukup bisa meminimalisir resiko dari hal-hal yang tidak kita semua inginkan. Di samping itu, pemberian istirahat yang cukup sangat membantu ayam-ayam kesayangan kita yang saat ini sedang kita rawat untuk memulihkan kembali kondisi fisiknya sehingga bisa mengeluarkan semua potensi yang dimilikinya saat waktunya tiba.